Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa menyertai hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita satukan hati untuk berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, hati kami melimpah dengan rasa syukur dan terima kasih di mana Tuhan Yesus sudah memberikan kami nafas kehidupan dan hari yang baru yang akan kami jalani sepanjang hari ini. Berkati sebelumnya urapi firman-Mu menjadi terang yang menerangi langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 104 ayat 33. Begini firman Tuhan, "Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada." Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang menyanyi bagi Tuhan. Menyanyi bagi Tuhan berarti menyanyikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan melalui suara yang bernada dengan lirik atau tanpa lirik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita belajar hari ini untuk menyanyi bagi Tuhan. Bagaimana Tuhan menilai umatnya saat umatnya menyanyi dan menyembah memuji Tuhan. Bagi Tuhan menyanyi tidak dikhususkan bagi orang percaya yang bersuara bagus saja, atau sudah rekaman, atau memiliki album, atau yang sudah terlibat dalam pelayanan sebagai pemimpin ibadah atau penyanyi di dalam ibadah. Jadi menyanyi bagi Tuhan adalah bagian dari ibadah bagi semua orang yang percaya. Baik itu anak-anak maupun pemuda atau orang dewasa, siapa saja boleh menyanyi. Dan kita yang bernafas, Tuhan katakan biar kita menyanyi buat Tuhan. Jadi oleh karena itu semua orang percaya harus menyanyi bagi Tuhan dengan segenap hati tentunya. Bukan hanya di mulut tapi dari dasar hati kita. Kita suarakan nyanyian kita suarakan pujian kita suarakan penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab dikatakan di dalam Mazmur 156 dikatakan di sana, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Jadi menyanyi bagi Tuhan adalah seruan untuk semua orang yang percaya, bukan hanya bagi mereka yang suara bagus atau bagi mereka yang sudah ada album atau bagi mereka pemimpin pujian saja. Tidak, menyanyi itu untuk semua orang percaya. Baik itu tadi kita susah mendengarkan, baik itu anak-anak maupun pemuda remaja ataupun orang dewasa. Menyanyi itu adalah kewajiban setiap orang percaya bagi Tuhan. Jadi Tuhan tidak menilai seberapa bagus suara kita ketika kita menyanyi, tetapi Tuhan menilai kesungguhan hati kita dalam menyanyi. Ketika kita mengeluarkan kata-kata pujian penyembahan kita dalam bentuk nyanyian kita kepada Tuhan. Jadi nyanyian yang keluar dari hati, sekalipun itu suaranya menurut penilaian manusia kurang bagus atau kurang pas, tetapi tidak masalah bagi Tuhan kita. Dia tidak lihat dari sisi sana, tetapi dia lihat hati kita yang mau memuji dan menyembah Tuhan, menaikkan atau menyanyikan pujian penyembahan bagi Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama, umat Tuhan selalu menyanyi bagi Tuhan. Ya, kitab Mazmur merupakan salah satu contoh kitab di mana bangsa Israel seringkali memuji, menyanyi buat Tuhan. Bahkan ada salah satu tertulis di dalam Mazmur 119 dikatakan di sana, 7 kali sehari mereka memuji menyembah Tuhan. Jadi ketika bangsa Israel berperang melawan musuh, mereka menyanyi bagi Tuhan dan tampil sebagai pemenang. Sebagai salah satu contoh, kalau kita lihat dalam Alkitab, pada saat bangsa Israel terlepas dari tangan pasukan Firaun dan mereka mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa, di mana Tuhan menuntun mereka menyeberangi laut Teberau dengan cara yang luar biasa, dengan cara yang ajaib. Kalau kita katakan mujizat Tuhan dinyatakan, mereka bersorak-sorai ketika mereka mengalaminya, melihat kuasa Tuhan yang begitu dahsyat, begitu luar biasa ketika mereka menyeberangi laut Teberau tersebut. Dan ketika mereka dikatakan melihat hal tersebut, mereka bersorak-sorai, mereka
bersuka cita, mereka menyembah, mereka menyanyi, menaikkan pujian bagi Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Seperti itulah yang tertulis dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat 1-4. Dikatakan demikian, pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku, ia Allahku, kupuji dia, ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkannya ke dalam laut Teberau. Itulah pujian, penyembahan, nyanyian yang dinaikkan oleh bangsa Israel ketika mereka mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan atas segala perbuatan yang Tuhan lakukan bagi mereka. Jadi Tuhan menghendaki supaya kita senantiasa menyanyi baginya. Belajarlah menyanyi buat Tuhan. Sampaikan puji-pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Jadi Daud adalah orang yang mengerti betapa pentingnya menyanyi bagi Tuhan. Karena di dalam pujian ada kuasa. Itulah yang menjadi alasan mengapa Daud dengan yakin, dengan penuh keberanian, dia sepanjang umurnya dia mengatakan, aku akan terus menyanyi, memuji, menaikkan pujian bagi Tuhan. Karena itu yang dia katakan tadi dari yang kita baca tadi di dalam Mazmur pasal 104 ayat 33 tadi, berkata di sana, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup, aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Itulah pernyataan Daud, itulah keyakinan Daud. Bagaimana dia di dalam kehidupan yang Tuhan berikan kepadanya, dia bertekad, aku mau menyanyi buat Tuhan selama aku hidup, selama aku ada. Jadi masih banyak orang Kristen yang ogah-ogahan memuji Tuhan, yang menganggap pujian itu, penyembahan itu, nyanyian yang dinaikkan itu hanya biasa saja. Jadi di gereja pun mereka memuji Tuhan dengan setengah hati, bukan dari hati yang penuh sukacita, hati yang gembira, hati bersorak-sorak, hati yang penuh dengan rasa syukur dan terima kasih bagi Tuhan yang telah melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hari ini belajar untuk senantiasa menyanyi, naikkan pujian penyembahan kita bagi Tuhan kita yang bertahta, yang bersemayam, yang tinggal di dalam pujian umatnya. Karena kita tahu bahwa menyanyi merupakan ungkapan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita, rasa hormat kita kepada Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa di dalam segala sesuatu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita belajar untuk menaikkan pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Mari kita sama-sama satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami supaya kami belajar untuk menyanyi buat Tuhan, menaikkan pujian penyembahan buat Tuhan yang sudah melakukan berbagai hal, perkara luar biasa, perkara dahsyat, mujizat demi mujizat dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa nama Engkau layak dipuji, layak Engkau ditinggikan. Oleh sebab itu Tuhan, hati kami senantiasa penuh dengan nyanyian, pujian dan syukur kepadamu. Sepanjang hari ini kami memohon pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan atas hari ini. Jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Karena dengan begitu segala berkat yang terbaik yang Kau janjikan dalam kebenaran firman-Mu akan menjadi milik kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.